Bab 1579. Ia seperti melihat sebuah sosok yang melintas melewati atap villa. Meskipun hanya sekilas. Namun Tracy yakin, sosok itu adalah tabib dewa. Tracy telah mendengar banyak desas-desus mengenai calon kakak iparnya. Namun baru kali ini ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Meskipun hanya sekilas, tapi Tracy sudah sangat bersemangat. Ini menunjukkan bahwa spekulasinya benar. Tabib dewa bersembunyi di villa sisi selatan. Namun apakah ia sedang memberikan pengobatan untuk Daniel? Ia masih harus memastikannya. Tabib dewa hanya melintas secara sekilas saat Tracy membalikkan badan. Namun ia merasa Tracy sudah menyadari keberadaan dirinya. Tapi untungnya, orang itu adalah Tracy. Tabib dewa sejak awal juga sudah mendengar tentang Tracy. Tampaknya adik iparnya yang ini jauh lebih pintar dari yang ia bayangkan. Situasi di luar masih panas. Tabib dewa sedang ragu apakah ia harus mulai bertindak. Tiba-tiba suara mobil terdengar. Ia mendengar secara sekilas bahwa yang datang adalah polisi. Mereka langsung berkata akan menyelidiki kasus kebakaran ini dan menyegel villa sisi selatan. Siapapun dilarang masuk tanpa izin polisi. Beberapa pengawal baru keluarga Wallens yang datang hendak menanyakan kondisi. Semuanya diusir secara paksa. Mendengar pergerakan di luar yang semakin tenang, tabib dewa tahu bahwa semuanya sudah hampir selesai. Akhirnya ia tidak keluar. Rongrong yang menyampaikan bahwa semua orang telah pergi. Ia kemudian bergegas menuju ke gedung kecil di halaman belakang. Di luar, Tracy menunggu sampai polisi membubarkan orang-orang itu. Setelah itu, ia baru bisa bernapas lega. Heru memanfaatkan waktu saat orang-orang sedang naik ke mobil dan berbisik kepadanya. Nyonya Tracy, Thomas tidak bisa langsung menunjukkan diri di sini. Jadi ia meminta bantuan polisi. Situasi sekarang untuk sementara sudah stabil. Mohon jaga diri Anda baik-baik. Iya, Tracy menjawab dan memberikan isyarat tangan. Menyuruhnya pergi. Heru pun langsung pergi. Tracy bernapas lega saat melihat polisi mengiringi barisan mobil keluarga Wallens pergi. Ia menoleh menatap pintu gerbang villa sisi selatan yang tersegel dan mengerutkan dahinya erat-erat. Jika seperti ini terus, tabib dewa akan terganggu. Apakah ia akan melarikan diri lagi? Kenapa orang-orang itu tiba-tiba datang ke villa sisi selatan? Paula bertanya dengan heran. Setelah insiden kebakaran itu, semua barang yang penting telah dikemas dan dibawa. Ditaruh di tempat Paman Sanjaya. Sekarang masih ada barang penting apa? Mungkin mereka menemukan sesuatu. Tracy menoleh dan melirik sekilas. Sudahlah. Kalian kembali dulu saja. Hah, Paula tertegun. Bagaimana dengan Nona? Aku mau masuk dan melihat-lihat. Kalian tunggu aku di persimpangan. Perintah Tracy. Baik, meskipun Paula tidak mengerti. Namun setelah mendengar perintah ini, ia langsung membawa orang-orang lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Ketika suara mobil menjauh, Tracy memanjat dari samping. Saat mendarat ia hampir menginjak seekor ular. Beruntung gerak refleksnya cepat. Ia langsung menghindarinya tepat waktu. Jika tidak, ular itu akan menggigit pergelangan kakinya. Tracy mencari sosok tabib dewa di dalam halaman dengan berhati-hati. Namun di halaman yang begitu besar, tidak terlihat sesosok apapun. Gerbang villa pun sudah terkunci. Tracy menyadari karakter aneh kakak iparnya. Karena takut akan mengganggunya, ia tidak berani terlalu bertindak gegabah. Hanya mencarinya dengan hati-hati. Kali ini ia baru menyadari, rumah keluarga Wallens begitu besar. Ia menghabiskan waktu setengah jam hanya untuk berkeliling di halaman mencarinya. Tabib dewa menghilang seperti ditelan bumi. Tidak ada sedikit pun jejak yang tersisa di halaman. Bahkan jejak kakinya pun tidak ada. Tracy benar-benar tidak tahu tabib dewa bersembunyi di mana. Sampai ia samar-samar mencium aroma obat-obatan tradisional dari halaman belakang. Ia langsung berjalan mengikuti aroma ini. Benar saja, ia menemukan kuali dan ampas obat-obatan tradisional yang tidak sempat dirapikan di samping bangunan kecil. Tracy sangat bersemangat. Ia langsung berjalan menuju bangunan kecil itu. Agar tidak mengganggu tabib dewa, ia berjalan sampai ke gerbang depan dan berteriak dengan pelan, "Kakak ipar." Tidak ada suara sama sekali dari dalam. Tracy kembali berteriak, "Kakak ipar. Aku Tracy. Semua orang di luar sudah pergi. Aku ingin mengobrol denganmu." Bab 1580.
Masih tidak ada suara. Tracy tidak berani masuk ke dalam. Ia hanya melanjutkan berkata, "Kakak ipar, aku tahu kamu sedang memberikan pengobatan pada suamiku. Tidak peduli apakah dia bisa diobati atau tidak. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Sekarang aku hanya ingin tahu kondisinya. Anak-anak juga sangat rindu padamu." Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba suara mobil terdengar dari pintu keluar halaman belakang. Tracy terkejut. Dia langsung berlari ke arah suara itu. Benar saja, sebuah mobil van tua melaju kencang. Ia kabur. Tracy menatap mobil itu. Di atap mobil ada seekor elang yang bulunya sudah rontok dan seekor ular piton. Ia tahu orang yang berada di dalam mobil itu pasti adalah tabib dewa. Tracy buru-buru mengejarnya dan berteriak, "Kakak ipar, jangan pergi." Namun, tabib dewa sama sekali tidak mempedulikannya. Ia mengendarai mobilnya dan melaju pergi dengan cepat. Di bawah kemudinya, mobil rongsok kecil yang hampir rusak itu ternyata dapat melaju dengan kecepatan tinggi seperti sedang terbang. Keterampilan mengemudi mobil ini jauh lebih baik daripada keterampilan mengemudi Paula. Tracy hampir terjatuh. Ia tidak dapat mengejarnya. Ia juga tidak dapat memanggil taksi untuk mengejarnya. Namun juga, ia tidak boleh menyinggung calon kakak iparnya. Tracy menghentakkan kakinya dengan marah. Ia tidak dapat melakukan apapun. Akhirnya kembali ke bangunan kecil di halaman belakang villa sisi selatan. Di sini masih ada beberapa barang yang belum dirapikan. Ampas obat-obatan tradisional, pakaian bekas, kain kasa, kotak obat, kapas dan peralatan medis lainnya. Rupanya selama ini tabib dewa memang mengobati Daniel di sini. Tracy sedang termenung. Tiba-tiba ia melihat lantai di samping tembok bunga. Sepertinya tertulis sesuatu. Ia langsung maju dan memeriksanya. Tulisan ini sangat jelek dan tidak beraturan. Ia harus melihatnya dengan teliti baru dapat membacanya. Daniel tidak mati. Dia sedang dirawat. Kalimat singkat ini membuat semua beban di hati Tracy runtuh. Ia sangat gembira hingga terharu. Meskipun dia sudah memastikannya sebelumnya, namun karena belum melihatnya sendiri, dia masih belum bisa yakin sepenuhnya. Namun akhirnya, ia bisa tenang setelah melihat pesan yang ditinggalkan oleh tabib dewa. Daniel masih hidup. Dia masih hidup. Syukurlah, asalkan ia masih hidup. Tidak peduli kesulitan apapun yang Tracy hadapi, ia tidak akan takut. Namun Tracy tidak mengerti. Ia sudah mengusir seluruh orang. Hanya ia sendiri yang datang mencari tabib dewa. Mengapa ia harus melarikan diri? Anggaplah dia tidak ingin bertemu dengan orang lain. Namun adik iparnya sendiri tidak mungkin menyakitinya kan? Apalagi tabib dewa sedang mengobati suaminya. Saat sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa mendekatinya. Pupil mata Tracy melebar. Ia langsung mempersiapkan senjata. Orang itu juga tahu di dalam ada seseorang. Ia juga meningkatkan kewaspadaannya. Namun saat sosok itu mendekat, keduanya tercengang. "Nona Tracy, Jasper, kenapa kamu di sini? Bagaimana Anda bisa melakukannya?" Keduanya saling menatap di kejauhan dan terkejut. Melalui tanya jawab bahwa ternyata selama ini Lorenzo terus mencari keberadaan tabib dewa ini. Ia bahkan tidak ragu mengutus asistennya yang terhebat untuk datang dari negara Emron demi dapat menemukannya. Setelah mendengar penjelasan Jasper, Tracy yang masih tidak mengerti bertanya, "Bukankah Dewi sebelumnya bersama dengan kakak? Apa yang terjadi sekarang?" "Ceritanya panjang," Jasper menjelaskan. "Tuan ingin aku membawa kembali ke negara Emron. Apa Nona tahu dia ada di mana?" "Baru saja pergi," Tracy berkata dengan sedikit frustasi. "Aku tidak berhasil mengejarnya. Tampaknya aku harus mencarinya kembali." Jasper menghela nafas. "Nona Tracy, sekarang masih belum terlambat. Aku harus pergi menyusulnya. Jaga dirimu baik-baik." Ia berkata sambil membawa bawahannya berlari lewat pintu belakang untuk mengejarnya. "Hei," Tracy menegurnya. Jasper tidak menghentikan langkahnya sama sekali. Ia bergegas pergi. Tracy baru mengerti. Pantas saja tabib dewa langsung kabur saat bertemu dengannya. Tampaknya ia juga tahu Lorenzo sedang mencarinya. Ia takut jika ia kembali bersama dengan Tracy, ia akan dipaksa oleh Lorenzo kembali ke negara Emron. Namun Tracy tidak mengerti. Bukankah mereka berdua sudah rujuk? Mengapa Dewi harus bersembunyi dari Lorenzo?
Bab 1581. Kini anak buah kakaknya juga sedang mencarinya. Mereka tampak begitu terburu-buru. Jasper bahkan tidak sempat berbicara dengan Tracy. Sepertinya situasinya sangat serius. Kalau begitu, jika mereka menemukannya, apakah ia akan langsung dibawa ke negara Emron? Ia tidak akan bisa mengobati Daniel lagi. Tracy sangat cemas saat memikirkan hal ini. Ia menoleh ke pintu belakang. Ke arah tabib dewa pergi. Dahinya mengerut. Jangankan anak buahnya yang sekarang tidak cukup. Kalaupun anak buahnya cukup, ia juga tidak bisa menyuruh anak buahnya untuk merebut seseorang dari kakaknya. Jika memang harus berebut, ia juga tidak akan menang. Apakah ia sekarang harus berdiam diri? Tidak. Tracy tiba-tiba teringat perkataan Bitty. Tampaknya ia hanya dapat mengandalkan ide ketiga anak itu. Selagi tabib dewa belum pergi jauh. Semoga dengan menggunakan cara ini ia dapat memancing tabib dewa keluar. Tidak tahu apakah sayap Roxy sudah sembuh. Tracy langsung bergegas kembali. Paula dan pengawal lainnya masih menunggunya di persimpangan. Melihat Tracy yang berjalan menghampiri mereka dengan terburu-buru, ia langsung maju menghampirinya. "Nona Tracy, apa Anda baik-baik saja? Cepat kembali," desak Tracy. "Baik." Paula langsung melajukan mobilnya. Sesampainya di rumah, Tracy langsung pergi ke halaman rumah mencari Roxy. Saat ini, seorang pelayan wanita sedang mengoleskan obat di atas sayap Roxy. Meskipun sudah setengah bulan lebih dan cedera pada sayap Roxy relatif sudah membaik, namun juga belum pulih sepenuhnya. Melihat kondisi Roxy, Tracy sedikit tidak tega. Namun ia mengusap-usap sayapnya dan bertanya, "Roxy, apa kamu bisa terbang ke hutan?" Roxy berdecit sedih. Ia mengepakkan sayapnya, mencoba terbang. Tracy menatapnya dengan penuh harapan. Namun ia hanya terbang sekali ke atas pohon. Setelah itu ia tidak bisa terbang lagi. Setelah berjuang mencoba terbang beberapa kali, tubuhnya pun terjatuh ke tanah. "Roxy." Tracy langsung buru-buru menangkapnya. Untungnya Roxy jatuh tepat di tangan Tracy. Ia tidak terluka sedikit pun. "Maafkan aku. Aku tidak akan menyusahkanmu lagi." Tracy sangat sedih. Roxy jadi seperti ini demi menyelamatkan Carla. Ia sebenarnya tidak tega menyiksanya lagi. "Nona Tracy, dokter terakhir kali mengatakan bahwa luka Roxy harus diobati secara perlahan. Butuh beberapa waktu agar bisa sembuh sepenuhnya." Pelayan wanita itu menjelaskan dengan lembut. "Aku mengerti. Rawatlah dia dengan baik." Tracy menyerahkan Roxy ke tangan mereka, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Roxy tidak dapat diandalkan. Ia harus berdiskusi dengan kakaknya. Semoga ia akan berbaik hati membiarkan tabib dewa tinggal di sini untuk beberapa waktu. Setidaknya sampai Daniel sembuh. Akan lebih baik jika ia dapat meyakinkan tabib dewa untuk membawa Daniel kembali ke villa sisi utara. Jadi mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Tracy kembali ke kamar, mengisi daya ponselnya, lalu menelepon Lorenzo. Lorenzo yang sudah lama tidak dapat dihubungi, kini panggilannya sudah bisa terhubung. Tampaknya situasi di negara Emron sudah berubah. Lorenzo kini mulai melawan secara resmi dengan percaya diri. Saat panggilan telepon hampir terputus, akhirnya ada orang yang mengangkat panggilan itu. Sebuah suara yang dingin terdengar, "Tracy." "Kakak." Tracy sedikit emosional. "Senang bisa mendengar suaramu." Tracy benar-benar sudah lama tidak mendengar suara kakaknya. Meskipun ia tahu kakaknya terus melindunginya dan membantunya secara diam-diam. Namun kedua kakak beradik ini tidak berhubungan secara langsung. Kini Tracy dapat mendengar suara kakaknya. Ia merasa sangat senang. Setelah kejadian ini, hubungan antara kakak beradik ini tampaknya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ya, Lorenzo selalu terlihat dingin. Namun sebenarnya jauh di lubuk hatinya ia selalu mengkhawatirkan adiknya. Ia hanya tidak banyak mengungkapkannya dalam kata-kata. "Aku hanya punya 2 menit. Aku akan berbicara singkat." Tracy buru-buru mengungkapkan permohonannya. "Aku baru saja bertemu dengan Dewi. Kakak, apa boleh membiarkannya membawa Daniel kembali ke villa sisi utara untuk diobati? Setelah pengobatan selesai, baru pulang ke negara Emron." "Tidak boleh." Lorenzo menolak dengan tegas. Dia harus langsung kembali ke Emron. Tapi, Tracy masih ingin mengatakan sesuatu. Lorenzo langsung menutup teleponnya. Bab 1582.
Tracy memegangi ponselnya. Ia merasa tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak berdaya. Sekarang, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar lagi? Ia hanya bisa berdoa agar tabib dewa bisa lolos dari kejaran Jasper, terus lolos hingga Daniel sembuh. Tracy benar-benar tidak berdaya sangat mengingat hal ini. Nona Tracy. Naomi masuk ke dalam kamar. Anda belum tidur sejak kemarin. Cepatlah makan sesuatu dan tidur. Iya, Tracy bersandar di sofa dengan lelah. Tadi sudah mengutus orang untuk mengantarkan BLB Riana pulang. Apa dia sudah sampai dengan selamat? Sudah lama sampai. Aku baru saja ingin melapor pada Nona. Naomi berkata sambil mengeluarkan sebuah kotak. Bibi Riana berulang kali mengatakan padaku. Kotak ini harus Anda sendiri yang membukanya. Ia terus-menerus mengingatkanku. Coba Anda lihat. Bukannya ini camilan untuk anak-anak. Kenapa harus aku yang membukanya sendiri? Tracy sudah lelah tidak bertenaga. Namun ia tetap membuka kotak itu. Setelah kotak terbuka, di dalamnya ada sebuah hampers makanan yang sangat indah. Makanan-makanan ringan yang bermacam-macam tertata rapi di dalam hampers. Namun di bawahnya masih ada satu kotak kayu. Tracy membuka kotak kayu itu dan ia pun tercengang. Ini adalah barang-barang yang ia tinggalkan di rumah keluarga Wallen saat kejadian 2,5 tahun yang lalu. Di dalamnya ada surat wasiat ayahnya, kartu kredit hitam yang ayahnya berikan kepadanya, sertifikat kepemilikan aset keluarga Smith, kalung rubi yang pernah Daniel berikan padanya dan barang-barang lainnya. Akhir-akhir ini terjadi begitu banyak kejadian. Ia sama sekali tidak mengingat barang-barang ini. Namun Bibi Riana mengingatkannya kembali. Mungkin saat api villa sisi selatan sudah padam, Bibi Riana mempertaruhkan nyawanya untuk masuk dan mengambil barang-barang ini, lalu mencari kesempatan untuk menyerahkannya padanya. Barang-barang ini mungkin tidak berarti untuk orang lain. Namun bagi Tracy, barang-barang ini memiliki arti yang istimewa. 2,5 tahun yang lalu, Tracy menyerahkan barang-barang ini pada Bibi Juni. Kemudian Bibi Juni dikirim ke Thailand oleh Tuan Besar. Ia pun membawa barang-barang ini. Tanpa disangka akhirnya Bibi Juni meninggal dengan tragis di Thailand. Ia yang teracuni dan hampir mati di malam saat hujan besar itu, sama sekali tidak ingat pada barang-barang ini. Tepat saat Tracy sedang mengingat insiden itu, datang panggilan dari Bibi Riana. Tracy langsung mengangkatnya. Bibi Riana. Nyonya Tracy, apa Anda sudah menerima kotak itu? Suara Bibi Riana sangat kecil dan pelan. Jelas ia menelepon Tracy secara sembunyi-sembunyi. Aku sudah menerimanya. Terima kasih, Bibi Riana. Tracy sangat terharu. Kini seluruh dunia mengatakan bahwa ialah yang mencelakai suaminya, merebut harta keluarga Wallens. Ada juga yang mengatakan bahwa ketiga anaknya bukanlah anak kandung Daniel. Namun Bibi Riana sama sekali tidak percaya pada rumor itu. Sebaliknya ia selalu mempercayai Tracy. Tidak perlu berterima kasih. Ini hal yang sepatutnya aku kerjakan. Bibi Riana berkata dengan menekan suaranya. Saat Anda mengalami kecelakaan di Thailand, Tuan Daniel membawa pulang kotak ini dan menyerahkannya padaku. Dia bilang Anda pasti akan kembali. Malam sebelum pernikahan Nyonya dan Tuan Daniel tiba-tiba memanggilku dan memerintahkanku. Jika tidak terjadi apa-apa, setelah 3 hari pernikahan kalian, aku harus memberikan barang-barang ini pada Anda. Jika terjadi sesuatu, ia memintaku untuk menjaga barang-barang ini dengan baik dan menunggu saat yang tepat untuk memberikan barang ini pada Anda. Tuan Daniel mengatakan bahwa barang-barang di dalam kotak ini sangat berharga. Anda pasti memerlukannya. Terlebih lagi yang itu. Bibi Riana belum menyelesaikan perkataannya. Seseorang sudah memanggilnya. Ia tidak sempat menyelesaikan perkataannya dan langsung menutup telepon. Tracy memegangi ponselnya. Hatinya bergetar. Pada saat yang bersamaan juga sedikit ragu. Menurut perkataan Bibi Riana barusan, Daniel sudah memprediksi mungkin akan terjadi sesuatu di hari pernikahan, sehingga dia memberikan instruksi kepada Bibi Riana. Namun, mengapa ia tidak memberitahunya? Dan yang ingin dikatakan oleh Bibi Riana tadi, terlebih lagi yang itu. Sebenarnya apa? Tracy mengorek-ngorek isi kotak itu. Ia menemukan kartu hitam emas yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ia teringat saat itu ia sudah mengeluarkan sebagian uangnya untuk investasi di pabrik Paman Paul.
Di dalam kartu ini masih tersisa 100 juta dolar. Jangan-jangan yang dimaksud Bibi Riana adalah ini. Bab 1583. Seharusnya bukan. Meskipun ada sedikit uang di dalam kartu hitam ini. Namun Daniel menyerahkan kotak ini kepada Bibi Riana dengan sungguh-sungguh. Nampaknya ada alasan lain. Perkataan Bibi Riana barusan hanya setengah jalan. Teleponnya sudah terputus. Apa sebenarnya yang ingin dia katakan? Tracy kembali mengorek-ngorek isi kotak itu untuk mencari sesuatu. Semuanya hanya barang peninggalan ayahnya dan Bibi Juni. Selain itu hanya ada sebuah kalung rubi. Tidak ada yang istimewa. Tracy tidak mengerti, namun ia tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal ini. Ia masih harus mencari cara untuk menyelamatkan Carlos dan Charles. Ia juga harus menemukan tabib dewa. Tracy merapikan barang-barang itu dengan hati-hati. Ia hendak mengirimkan pesan kepada Thomas untuk menanyakan situasinya. Pada saat bersamaan, ada sebuah panggilan masuk dari Winnie. Tracy langsung mengangkatnya. Winnie, Nona Tracy, apa Anda baik-baik saja? Suara Winnie terdengar sedikit merasa bersalah. Kemarin saat Anda pergi, aku ingin menyapa, tapi... Aku mengerti. Tracy sangat berterima kasih. Kamu meneleponku sekarang. Aku sudah sangat senang. Nona Tracy, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku juga tidak mengerti mengapa Presdir Daniel bisa menjadi seperti itu. Tapi aku percaya padamu. Terima kasih, Winnie. Nona Tracy. Pagi ini Presdir Daniel akan mengadakan rapat Dewan Direksi. Ia akan menyesuaikan kembali semua posisi para penanggung jawab. Namun ia tidak memberitahu Direktur Tony. Aku sangat tidak tenang. Tampaknya mereka tahu Direktur Tony berpihak padaku, sehingga mereka ingin mengucilkannya. Tracy mengerutkan dahinya. Datang-datang ingin baru-buru menyingkirkan Direktur Tony. Lalu, bagaimana? Winnie panik. Nona Tracy, sebenarnya apa yang terjadi? Presdir Daniel yang kembali kali ini tampaknya berubah 180 derajat. Aku merasa sangat aneh. Tidak ada gunanya kamu mengetahui lebih banyak. Tracy mengerutkan dahi dan berkata, posisi direktur kini sudah tidak dapat dilindungi lagi. Pastikan kamu menjaga dirimu baik-baik. Lakukan saja semuanya sesuai dengan apa yang mereka katakan. Beritahu aku jika ada berita penting. Tapi, ini bukankah sama saja aku mengkhianatimu? Winnie tidak mampu mengatasi rintangan ini. Selain itu, aku selalu merasa, semua yang dilakukan mereka bertentangan dengan maksud Presdir Daniel sebelumnya. Jika aku melakukan apa yang mereka katakan, bukankah aku jadi pengkhianat? Tidak, kamu jadi seorang penyamar. Tracy berkata menenangkannya. Pada saat genting, kamu pasti akan sangat berguna. Benarkah? Mendengar Tracy berbicara seperti itu, hati Winnie merasa tenang. Tentu saja, Tracy menyunggingkan senyuman. Sudah, lanjutkanlah pekerjaanmu. Jangan membuat orang menyangka hubungan kita berdua sangat baik. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Aku mengerti, Nona Tracy. Winnie buru-buru mengakhiri panggilan itu. Tracy memegang ponselnya. Dahinya berkerut. Orang itu pasti tahu bahwa Tracy tidak akan menyerah dengan mudah. Sehingga mereka harus bertindak cepat. Ingin melahap semua aset keluarga Wollens secepatnya. Tampaknya ia harus sesegera mungkin menyusun rencana. Jika tidak, bisnis utama keluarga Wollens bisa jatuh ke tangan mereka. Namun sekarang hidup dan mati anak-anaknya juga tidak dapat dipastikan. Daniel juga tidak tahu sedang dibawa kemana. Hati Tracy gundah gulana. Ia lebih tidak berdaya menghadapi urusan pekerjaan. Sekarang ia telah menandatangani perjanjian pengalihan. Perusahaan sudah dikuasai oleh Billy. Sanjaya dan Tony kini telah dikesampingkan. Apa yang bisa ia lakukan? Tracy sangat khawatir. Ia terus mencari cara untuk mencegah hal ini terjadi. Namun pikirannya sangat kacau. Ia tidak menemukan cara apapun. Nona Tracy, jangan memikirkan apapun sekarang. Cepatlah istirahat dan tidur. Hampir 2 hari Anda tidak tidur. Jika seperti ini terus, Nona bisa jatuh sakit. Paula menasihatinya dengan cemas. Betul. Selagi sekarang belum terjadi apapun, Anda harus secepatnya tidur sejenak. Jika Jeff menemukan petunjuk, kita harus bergegas menemuinya. Sampai saat itu tiba, jika Nona sakit, apa yang bisa kita lakukan?
Naomi juga menasihatinya. Ya, Tracy kini benar-benar lelah. Aku harus istirahat. Jika tidak, pikiranku akan kacau dan keruh. Aku tidak dapat berpikir jernih. Aku juga tidak memiliki tenaga untuk menemukan Carlos dan Charles. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.